Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Jemaat silahkan saya undang untuk berdiri, kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita di dalam ibadah kenaikan pada hari ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa supaya kita boleh diperkenankan di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari kita sama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan Yesus Kristus yang hari ini kita peringati kenaikannya ke sorga. Dan ketika tiba waktunya, Yesus terangkat disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dua malaikat berkata kepada para murid, Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kami rindu menjadi saksi Kristus, mewartakan kasih dan keselamatannya kepada dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita menyembah Tuhan.
memperingati lagi kenaikannya ke surga. Yang memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan kembali menjemput kita gerejanya. Mari kita mengingat nama Yesus yang termulia, memuji Dia dengan segenap hati kita pagi hari ini. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya. Tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Dia mengajak kita untuk menjadi saksinya. Mari kita naikkan pujian ini. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama. Suruh hamba yang setia, suruh hamba yang setia, kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah seluruh lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.
saya mengajak jemaat untuk menghampiri Tuhan dalam doa pribadi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan juga mengakui keterbatasan kita. Kita tahu bahwa kita punya tugas menjadi saksi Tuhan. Tuhan panggil kita untuk bersaksi. Tapi terkadang kita harus mengakui bahwa hidup kita tidak sempurna dan kadang kita gagal menjadi saksi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi berdoa, bersyukur, dan juga mengakui segala kelemahan kita di hadapannya. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan, kami tahu firman-Mu terus-menerus mengingatkan kami ketika Yesus naik ke sorga. Yesus memberikan sebuah mandat yang penting untuk kami kerjakan. Menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan, namun pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dan mengakui keterbatasan kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak selalu menjadi saksi Tuhan. Kata, pikiran, perbuatan kami tidak selalu selaras dengan Injil yang kami sampaikan. Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami. Engkau melihat jemaat Tuhan, melihat kami semua yang hari ini hadir. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh mengampuni kami, mengingatkan kami, membangkitkan iman kami lagi, membangkitkan semangat kami lagi. Supaya kami ingat tugas kami, kenapa kami ada di dunia ini, untuk apa kami hidup. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh menerima segala yang kami boleh persembahkan kepada Engkau melalui ibadah pagi hari ini. Tuhan, suci kuduskan dan layakan kami. Dan kiranya Engkau berkenan atas apapun yang kami persembahkan kepadamu hari ini. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mati, yang bangkit, yang naik ke sorga, dan yang akan datang kedua kali, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kepada kita yang telah mengaku dosa, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk boleh memberikan salam kepada sebelah kiri dan kanan dan mengatakan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kita adalah bangsa yang terpilih dan Dia ingin kita mewartakan pekerjaannya, membawa berita pada dunia yang dalam gelap. Damai yang
dipersilahkan duduk kembali. Pagi hari ini kita kembali memperingati hari yang spesial. Bapak Ibu saya terus bertanya sih ya, kalau Natal kan gegap gempita gitu ya kelahirannya, Paskah juga ya. Tapi kenaikan Tuhan Yesus itu tidak banyak bahkan orang yang berpikir bahwa itu sesuatu yang penting. Padahal kenaikan Kristus sama pentingnya dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Oleh sebab itu saya bersyukur kita bisa hari ini memberi waktu kita untuk kembali beribadah, mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan mengingat mandat penting yang Tuhan itu berikan bagi kita. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita, mengingat kembali karya Kristus di dalam hidup kita. Kita mau hidup bagi Kristus. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia. Engkau berjalan dan melayani kami, manusia yang berdosa. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa diri kami adalah murid Kristus. Dan kami tahu ketika kami ada di dunia ini, kami memiliki sebuah misi, sebuah tugas daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memakai kami, setiap umat-Mu ini, untuk dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, mereka yang masih dalam gelap, mereka yang merindukan untuk mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami sebagai jemaat Tuhan, boleh digerakkan, boleh memiliki komitmen untuk mengerjakan hal ini. Kami akan membaca firman-Mu, Tuhan yang akan menguatkan kami, sehingga kami bisa melakukan tugas yang Tuhan embankan bagi setiap kami ini. Di dalam kuasa Roh Kudus dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Shalom. Ya saudara, kita bersyukur di dalam masa-masa kalender gerejawi kita itu sudah memperingati banyak peristiwa ya saudara ya. Kalau kita ingat, kita itu ada yang namanya Minggu Sengsara. Minggu Sengsara kalau misalkan kita mengikuti ibadah di Galaksi, kita ada ibadah memperingati Minggu Sengsara dari hari Senin sampai Kamis. Terus kemudian lanjut ada Jumat Agung. Sabtunya kita istirahat dulu karena Sabtu sunyi ya saudara ya. Terus kemudian hari Minggu kita merayakan Paskah, betul ya. Nah biasanya panitia itu sudah rest, sudah leha-leha gitu ya saudara ya. Ketika sudah masuk ke Minggu Paskah, karena merasa akhirnya rentetan ibadah kita sudah dilaksanakan dan lancar, jemaat jumlahnya yang datang itu banyak dan sebagainya. Tapi karena kita kelupaan, masih ada kenaikan Tuhan Yesus. Nah termasuk ini nggak usah jauh-jauh saudara ya, saya cerita dikit. Kemarin malam saya telepon papa saya, loh besok tanggal merah ta? Sampai bingung. Memperingati apa? Idul Adha ta? Bukan Pak, kenaikan Tuhan Yesus, apa nggak ke gereja ta? Oh iya, sorry. Nah mungkin kita pun juga karena saking tadi ya dengan euforia yang sebelumnya, apalagi ini kan di tengah-tengah minggu ya saudara ya, hari Kamis kita memperingatinya. Mungkin kita juga kelupaan. BTW fun fact, saya coba search di ChatGPT, di sana dikatakan bahwa berapa negara sih yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus? Saya tanyakan saudara ya. Ternyata cuma 18, termasuk Indonesia, yang mayoritas itu bukan beragama Kristiani. Negara Amerika, negara Kanada, mereka enggak merayakan loh. Jadi betapa bersyukurnya kita ada kesempatan selain berlibur ya saudara ya, kita dikasih rest, istirahat, kita bisa mungkin habis ini pergi kemana gitu saudara ya. Tapi juga ada sebuah pemaknaan untuk kita mengingat Tuhan kita itu naik dan mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendampingi setiap kita. Nah saudara, biasanya dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, gereja itu memberikan tema yang bermacam-macam. Misalnya ya saudara ya, Yesus yang memberikan tempat bagi setiap kita. Betul ya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan mendahului kamu. Nah, itu janji bagi setiap kita. Terus kemudian juga biasanya lebih menekankan tentang Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, parakletos dan sebagainya. Tapi juga gereja kita, Gloria, itu mengambil sebuah tema yang cukup baik juga. Nah ini tanpa mendiskreditkan tema-tema yang lain ya saudara ya. Tapi tema kita hari ini itu cukup baik. Mengingatkan kita untuk jadi saksinya. Saudara siap menjadi saksi? Apakah saudara ingat dengan cerita ini saudara? Ingat gak ini siapa? Ingat gak? Ai ingat? Ini siapa? Ini cukup viral loh. Ai Miling? Oh, enggak ingat. Pak Her? Kalau ini? Masih enggak ingat ya? Ini? Nah, kalau ini sudah ingat pasti harusnya ya. Ini adalah Barada Eliezer. BTW dia juga sudah married.
Nah, kalau kita mengingat kisah yang lalu, Baradae itu menjadi saksi dalam sebuah kisah drama yang kalau difilmkan itu kayaknya bagus ya saudara ya. Kalau misalkan kita buat Netflix-nya tuh bagus ya, penuh dengan teka-teki dan misteri. Kala itu dia menjadi saksi tentang pembunuhan seorang brigadir bernama Joshua. Nah, disinyalir menurut kesaksian dari Baradae yang kemudian ditingkatkan statusnya sebagai justice kolaborator, di mana dia ini diminta untuk membantu memberikan kesaksian yang benar dengan nanti konsekuensi dia akan diperingan hukumannya. Dikatakan bahwa memang betul bahwa Brigadir Joshua itu ditembak oleh Baradae Eliezer. Tapi menurut kesaksiannya ini atas suruhan dari atasannya yang bernama Irjen Sambo. Nah saudara, kala itu ya ini cukup pelik ya saudara ya waktu itu ya. Saya juga mengikuti via YouTube, saya juga mengikuti via CNN, saya mengikuti terus kelanjutannya gimana. Nah menurut kesaksian dari Irjen Sambo dan koloni-koloninya, mereka menolak bahwa mereka ini tersangkanya. Mereka merasa bahwa kami nggak pernah nyuruh. Nah tapi di sisi lain kita bersyukur bahwa ternyata ada Baradae ini yang mau menyatakan kebenaran, walaupun ditekan ya saudara ya, untuk bersaksi tentang apa yang terjadi. Kebetulan waktu itu CCTV-nya rusak. Nah ini apakah memang sengaja dirusak atau gimana, kita nggak tahu ya saudara ya. Tapi itulah yang dimaksud dengan saksi. Dia melihat, dia mengalami, dan dia menyatakan apa yang dirasakannya. Inilah saudara, tema hari Kamis ini mau meminta kita untuk menjadi saksi. Setiap kita adalah saksi. Kita adalah saksi atas anugerah yang diberikan Tuhan atas kita. Kita melihat ya, kita mengalami saudara ya. Saudara pasti pernah mengalami masa cinta mula-mula itu. Di mana kita menjadi orang berdosa sebelumnya dan kemudian diubahkan menjadi orang percaya. Akhirnya kita hancur hati, kita mengalami betapa besarnya kasih Tuhan dan akhirnya kita menjadi orang yang percaya. Kita memuliakan Tuhan kita mengagungkan salib itu. Nah saudara, setelah kita jadi saksi, harusnya kita enggak diem tok. Pernah saudara ngelihat kasus kemalingan atau mungkin kasus kebakaran? Saudara dengan sendirinya itu akan ngomong, betul ya? Tanpa harus diminta, tadi gimana sih? Wah kita langsung saudara, kita langsung semangat. Gini loh tak cerita nih, aku melihat dengan mataku sendiri. Ini juga sesuai dengan video berikut ini. Boleh dikencangkan suaranya. Oke, sudah bisa. Pada saat kejadian, Ibu menghampiri rumah itu atau apa yang Ibu lihat dan yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, saya kira itu ban bledos. Di sana apa, jalan raya, airnya terus langsung keluar, masuk sana. Nah, terus itu orang-orang pada keluar semuanya, dipikir LPG yang bledos, orang-orang nggak ke situ. Akhirnya orang-orang nggak masuk, takut gitu. Geledek langsung dijajak ambek wong-wong, dijajak, akhirnya. Ya saudara, itu sempat viral beberapa tahun yang lalu, di mana ada orang melihat sebuah kayak semacam kecelakaan gitu ya saudara ya. Terus dengan nadanya yang medok itu akhirnya viral dan ditirukan oleh seorang konten kreator. Nah saudara, intinya adalah kita akan dengan sendirinya, kalau misalkan kita melihat sebuah peristiwa yang penting, kita akan dengan secara alami bersaksi, bercerita tentang apa yang kita lihat. Kalau itu merupakan sebuah peristiwa yang tidak akan kita lupakan seumur hidup.
Nah, tentang bagaimana kita diselamatkan oleh Yesus, apakah penting? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Apakah penting? Sehingga kita dengan secara alami kita menyatakannya pada orang-orang lain. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus 16 ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan bagi saudara. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, saudara, kita mendengarkan dulu penjelasan bahwa ini sebuah fakta ya, saudara ya. Kalau saudara tertarik dengan dunia akademik dalam Alkitab, sebenarnya Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu adalah bagian yang ditambahkan selanjutnya. Nah, ini masih diperdebatkan apakah masih dipercayai atau tidak. Cuma ya kita pakai saja. Kita pakai sebagai kanonitas yang utuh di dalam bagian yang tadi kita baca ini. Oke, langsung kita membahas ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa Tuhan itu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, mungkin ini sesuatu yang sering kita baca ya, saudara ya. Tapi mungkin kita gak ngerti ini maksudnya apa sih? Kenapa kok tidak di sebelah kiri dan sebagainya. Nah, saudara, ini sebuah simbolis ya, saudara ya. Sebuah simbolis berasal dari Mazmur 110 ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini maksudnya adalah ketika Tuhan Yesus itu duduk, artinya sudah tuntas. Jadi segala pekerjaannya sudah tuntas dan Yesus dimuliakan di tahtanya. Itu maksudnya, saudara. Jadi bukan berarti Yesus tuh kayak apa ya, kayak sudah pensiun gitu ya, saudara, sudah pensiun terus kemudian tinggal melihat kita yang lagi ada dalam dunia ini. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah ini sebuah finalitas bahwa yang dikerjakan oleh Yesus itu selesai dilakukannya. Dan Yesus layak untuk menerima puji-pujian, kemuliaan di tahtanya. Gitu ya, saudara, maksudnya ya. Terus kemudian, nah kita fokus ke ayat yang ke-20. Karena Yesus sudah melakukan karyanya dengan tuntas, maka ada sebuah respon yang dilakukan oleh para muridnya. Dikatakan di sana, mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Jadi mendampingi akan siap murid-murid ini yang memberitakan Injil ke segala penjuru. Segala penjuru kalau kita artikan dalam bahasa aslinya itu kayak kemana-mana gitu, saudara. Kemanapun, bukan kita harus pergi ke mungkin Afrika atau mungkin Amerika atau dan sebagainya. Tapi intinya adalah ke segala penjuru itu maksudnya kemana-mana. Kemanapun kita ditempatkan, disitulah kita harusnya memberitakan Injil tersebut. Ini sebuah berita kemenangan, saudara. Ini sebuah hal yang harus dinyatakan kepada orang banyak. Saudara, dalam dunia sepak bola saat ini, kalau saudara mengikuti berita, nah Persebaya itu kalah, saudara. Yang menang itu Persib dalam Liga Indonesia saat ini. Dan gubernurnya dengan sukacitanya gitu ya, saudara, dengan rasa gembiranya dia sampai buka baju pakai singletan tok di atas mobil ya sambil merayakan gitu, saudara, pakai bendera dan sebagainya. Jadi ini sebuah gambaran tentang bagaimana kemenangan itu pasti akan dirayakan. Kemenangan pasti akan disiarkan. Kalau di Inggris itu yang juara itu saudara ya, Liverpool ya, bukan MU ya, saudara ya. MU barusan kalah kemarin
Mungkin kalau lawan Persib juga mungkin juga kalah ya saudara ya. Liverpool itu juga merayakan di jalan-jalannya, membawa pialanya, mau menyatakan bahwa kami, we are the champion. Kami sudah memenangkan segala kejuaraan yang ada di Inggris ini. Nah itulah hal yang alamiah untuk kita lakukan. Nah termasuk ketika kita ini sudah di dalam Tuhan, kita menjadi umat yang ikutan menang. Ya meskipun yang melakukan itu adalah Yesus ya saudara ya, dia melakukan karyanya, dia menebus setiap diri kita, dia menang di sana, tapi kita ini sebagai umat yang dimenangkan, kita juga harusnya juga bisa merayakan saudara. Kita juga berbangga, kita harus siarkan ke jalan-jalan, ke orang-orang bahwa ini loh yang dilakukan oleh Tuhan saya, ini loh yang sudah dikerjakan. Nah ini harus dirayakan. Begitupun sebaliknya, kita nggak mungkin toh saudara, ketika mungkin anak kita, kalau zaman sekarang ini kan nggak ada saudara, tapi zaman dulu ketika tidak naik kelas, nggak mungkin kita ini cerita ke orang-orang dengan bangga. Kumpul yuk, kumpul, semuanya kumpul, ayo. Anakku nggak naik kelas, betapa hebatnya. Nggak mungkin saudara. Kecuali kalau ada tetangga yang julid ya, kita tahu terus kemudian disiar-siarkan dan sebagainya. Atau mungkin ketika kita ke adijasa, nggak mungkin masang lampu, kelap-kelip gitu saudara ya, terus kita berpesta di sana. Enggak, saya nggak pernah bertemu dengan hal-hal tersebut. Jadi yang namanya kemenangan pasti dirayakan, yang namanya ada sebuah prestasi yang sudah dilakukan pasti kita akan memestakannya. Tapi begitupun sebaliknya, kalau ada peristiwa duka pasti kita akan menyimpannya. Nah Tuhan kita sudah menang, so harusnya kita juga merayakannya, kita harus menyiarkannya kemana-mana. Akhir dari Injil Markus, meskipun diperdebatkan, mengajak kita masuk ke dalam kisah yang terus berlanjut. Yesus yang bangkit bukanlah sosok yang jauh, melainkan sedang bekerja secara aktif melalui para pengikutnya. Saudara kalau kita berimajinasi ya, yang namanya kenaikan itu kan kita kan secara psikologis mungkin membayangkan kita ditinggalkan ya saudara ya. Loh kok pergi, loh aku mau ikut dan sebagainya. Tapi lewat seorang teolog ini mau mengatakan bahwa ini bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru saat ini Tuhan bekerja secara lebih aktif dan dalam diri kita lewat Roh Kudus dan juga memakai setiap kita untuk melanjutkannya. Jadi bukan berarti kita ditinggalkan, terus kita ya sekarang kalian mau ngapain terserah, bukan seperti itu, tapi Tuhan saat ini memakai kita, tubuh gerejanya. Jadi mari jadi saksinya. Terus kemudian mari kita membuka kembali ayat yang kedua adalah Kisah Rasul 1 ayat 8 dan juga 9. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, ingatkah dengan penulis kitab ini? Dia adalah seorang tabib, seorang muridnya Paulus, namanya adalah Lukas. Nah, di dalam kitab yang dia tulis pertama, Injil menurut Lukas, terus kemudian dilanjutkan dengan Kisah Rasul ini, dia itu sangat kental menuliskan akan peran Roh Kudus di sana. Kalau saudara ingat ketika di dalam Injil Lukas, kala itu
Yesus yang masih kecil, yang sangat bayi, masih usia 8 hari, baru disunat gitu saudara ya, itu bertemu dengan seorang tua-tua, seorang yang lansia, namanya Simeon dan Hana. Dan di sana dikatakan dengan jelas bahwa roh yang mempertemukan kejadian ini antara Yesus dan juga Simeon serta Hana. Jadi sebuah peringatan bahwa Allah menolong Israel. Keselamatan dari Mesias telah nyata sekarang ini. Dan kemudian dilanjutkan juga, kentara juga di dalam kitabnya yang kedua ini, Roh Kudus itu benar-benar ditekankan. Bagaimana roh membawa para rasul untuk dapat menginjili, itu benar-benar ditekankan oleh Lukas. Dan di dalam ayat yang barusan kita baca, dikatakan secara jelas ini sebuah janji saudara ya, bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan kita akan menjadi saksinya Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, ini sebuah gambaran ya saudara ya. Ketika Lukas itu ngomong bahwa kita akan menjadi saksinya, permulaan dari kehidupan para rasul itu memang dari Yerusalem ini. Yang kanan bawah ini saudara ya, yang titik merah itu. Terus nanti akan ke kayak semacam provinsinya gitu ya. Semacam provinsinya kita akan lebih meluas lagi ke daerah Yudea. Terus kemudian ke daerah seberang. Atau daerah orang yang etnisnya itu beda banget dengan kita. Orang Samaria. Terus kemudian baru nanti sampai ke ujung-ujung bumi. Orang pada waktu itu memahami bahwa ujung bumi adalah Roma. Ini ya saudara ya, Roma di sana, Rome. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul ini, kalau saudara membaca ya sampai akhir ya saudara ya, itu beneran terjadi. Paulus menginjili dan bahkan mati di Roma. Dia menjadi terang, dia mau bersaksi tentang Kristus yang mati, yang bangkit, bagi umat manusia sampai ke Roma. Jadi Roh Kudus memampukan para rasul untuk menuntaskan misinya. Seorang teolog Pentakosta namanya Craig Keener mengatakan bahwa kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, itu sebenarnya mau ngomong tentang keseluruhan dari kitab. Ibaratnya gini, kalau kita baca ayat yang ke-8 ini, itu seperti kita lagi membaca sebuah judul buku. Atau ini semacam kalimat utama dari sebuah artikel. Nah saudara, kalau Anda baca, kira-kira membacanya itu cuma baca judulnya atau baca keseluruhannya. Mungkin kita rada males ya saudara ya, kita cuma baca highlight-nya saja. Oh ini ngomong tentang ini, sudah tahu lah. Tapi saudara harusnya kita itu membaca semuanya. Termasuk ini, memang ini adalah sebuah pokok kalimat. Ini adalah sebuah ide yang mau menyatakan bahwa keseluruhan isi Kisah Rasul ya ini. Murid Yesus akan menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Tapi kan kita kan nggak cuma baca ini dong saudara. Kita nggak cuma baca seayat dong. Kita kan pasti kan harusnya penasaran ya. Oh gimana sih cara menuntaskannya? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Roma tadi. Nah maka kita harus membacanya. Nah saudara, tentu saja kalau dalam zaman dulu, dalam zaman jemaat mula-mula, mereka mungkin merasa bahwa Roma itu ujung dunia. Karena mereka itu ketika melihat bangsa Romawi gitu saudara ya, ini bangsa yang benar-benar mereka anggap sebagai orang kafir. Orang yang di luar umat Tuhan. Nah mungkin karena keterbatasan ilmu ya saudara dan sebagainya ya. Cuma kalau kita ketahui sekarang, orang-orang yang di luar Tuhan itu kan sebenarnya enggak terbatas di dalam Roma saja saudara ya. Bahkan Roma saja sudah banyak yang percaya ya, banyak umat Katolik di sana. Yang dikatakan bahwa ujung dunia, kalau misalkan kita kembali ke term semula bahwa ini adalah orang-orang kafir, orang-orang di luar Tuhan, maka kalau di zaman sekarang artinya adalah ya mereka semuanya ini yang tinggal bersama dengan kita, tapi mereka yang masih di luar Tuhan. Itulah ujung dunia kita.
Dan mari kita menuju ke sana. Mari kita coba pelan-pelan ya saudara ya. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin pas kita berangkat ke sini, atau mungkin nanti pas pulang, atau mungkin besok pas kita berangkat kerja, atau mungkin pas kita lagi dinas keluar kota, atau mungkin pas kita lagi liburan, saya yakin kita akan bertemu dengan banyak kesempatan untuk bersaksi. Ketika saya ini di Grab, saya ini berusaha untuk memacu diri saya, saudara. Supaya apa? Supaya ngajak ngomong sopirnya, supaya enggak diem saja. Memang ya kadang-kadang diem tuh enak ya, saudara ya. Pokoknya antarkan lah sampai tujuan, nanti tak kasih bintang 5. Cuma ya saya ini berusaha untuk memacu diri saya supaya ngajak ngomong. Ya sopir Grab kadang juga ya pas lagi benerin gitu ya, saudara ya, ke bengkel. Tapi saya yang paling senang tuh ketika potong rambut, saudara. Karena sebulan sekali, terus kemudian itu waktunya cukup lumayan, enggak terlalu lama, enggak terlalu singkat, sehingga saya itu bisa ya pertama ngajak ngobrol hal-hal yang simpel itu ya saudara ya. Ketika ditanya gitu ya, pengen potongannya rambutnya kayak siapa? Saya tunjuk pemain bola gitu ya saudara. Akhirnya lanjut, oh klub favoritnya apa mas? Saya sukanya MU, oh yang kalahan itu ya, oh iya betul. Terus lanjut lagi dengan hal-hal yang lain. Misalnya saya tanya tentang sudah berkeluarga mas, sudah punya anak, tinggal di mana. Nah dia juga kadang gantian nanya ke saya, kerja apa mas? Nah saya ini enggak tutup-tutupi saudara, saya kerja di gereja. Ya kayak semacam kiai gitulah kalau misalkan di agama masnya. Ya akhirnya kita lanjut terus gitu ya saudara ya. Dia nanya penasaran itu kayak gimana sih mas, maksudnya ngajarin apa saja sih dan sebagainya. Pernah juga ketika di suatu barbershop gitu saudara ya, saya ceritakan tentang EE loh saudara. Ceritakan tentang Jenderal Syamila itu saudara ya, Syamila atau Sakila sih saya lupa. Pokoknya itu yang berkorban, lalu saya ceritakan bahwa ya itulah kehidupan umat manusia yang gak bisa menyelamatkan dirinya. Nah saudara dari cerita-cerita ini saya mau ngomong bahwa jangan males untuk ngajak ngomong seseorang. Tentu saja kita enggak dengan perjumpaan pertama terus langsung cerita tentang Yesus ya saudara ya. Kita perlu mungkin berlangganan dulu, kita mungkin perlu cerita hal-hal yang simpel tadi, hal-hal yang mungkin sehari-hari, kita mungkin baru masuk ke kehidupan pribadinya seperti apa, baru kita arahkan tentang pandangan imannya. Kita coba ajak diskusi, kok kalau saya ini kok kalau misalnya cuma berbuat baik kok kayaknya susah ya dan sebagainya. Baru kita injili. Atau kalau misalkan kita nggak sempat menginjili juga nggak apa-apa. Roh Kudus akan bekerja dalam dirinya. Dan kalau misalnya ini adalah orang percaya yang sudah dipilih, ya pasti akan ada lagi lah untuk desire, kerinduan hatinya saudara ya, untuk mencari tahu tentang pertanyaan dalam kehidupannya. Yang penting saya lagi coba kita melakukan percakapan-percakapan semacam ini kepada mereka. Kembali lagi bahwa akhirnya dituntaskan oleh para rasul. Dari Yerusalem, ini titik berangkat mereka, Roh Kudus dicurahkan di sana dan menjadi sebuah kesaksian pertama. Dan ini kayak semacam menjadi sinode pusat saudara ya. Sinode pusat para rasul waktu itu. Jadi ketika mereka ini lagi rapat, lagi sidang, biasanya itu ya bermula dari Yerusalem. Sampai akhirnya mereka tersebar diaspora kemana-mana. Terus kemudian Yudea dan Samaria, ya ini sesuatu yang berbeda ya saudara ya. Kalau misalkan yang lalu kan di Yerusalem ini kan mereka kan bertemu dengan orang-orang yang satu seragam. Orang-orang yang homogen dengan mereka. Tapi ketika akhirnya diminta untuk lebih keluar lagi, mereka menemukan berbagai macam perbedaan. Saudara, sedikit cerita lagi, dulu itu saya pernah ngikuti Peace Camp. Disinilah saya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Saya dari kecil itu sekolah dari TK sampai SMK itu di Katolik saudara. Ya enggak terlalu beda lah saudara. Ketika akhirnya ketemu dengan, ketika akhirnya saya ikut dengan Peace Camp ini, saya akhirnya ketemu dengan orang-orang yang sangat-sangat berbeda. Ketemu dengan
Saudara tahu ya dengan Pulau Seberang itu ya saudara ya. Pulau Seberang, terus kemudian juga wilayah Jawa Timur ini dengan orang-orang yang tinggal di PP, pondok pesantren dan sebagainya. Saya juga harus tidur dengan mereka. Nah akhirnya kita ini ada semacam ruang untuk diskusi, ruang untuk bertemu, ruang untuk memuaskan rasa penasaran kami masing-masing. Jadi mereka ini juga penasaran, maksudnya kepercayaan kalian tuh apa sih? Three in one, Tritunggal itu maksudnya apa sih? Nah kita coba jelaskan pelan-pelan. Terus mereka ini juga muncul ketakutan gitu saudara ya, karena kan menganggap bahwa orang Kristen kan dilindungi oleh Amerika ya saudara katanya ya, padahal ya enggak juga. Nah mereka ada ketakutan seperti itu, padahal kita ini ya enggak mengancam mereka loh. Nah jadi kita juga perlu untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin selama ini sangat berbeda dengan kita. Orang-orang yang enggak pakai seragamnya kita, orang-orang yang tradisinya itu jauh daripada kita. Nah, coba ya kita mengadakan sekali lagi percakapan kepada Yudea dan Samaria itu. Terus kemudian barulah kalau misalkan saudara memang tergerak, ya mari kita juga mendukung untuk komitmen ini. Kita melakukan penginjilan sampai ke ujung dunia ini. Memang kita mungkin merasa ini sulit ya saudara ya. Saya ini kalau ngomong itu juga singkat-singkat, disuruh nginjili dan sebagainya. Tapi saudara saya ingatkan bahwa kemampuan kita emang terbatas. Tapi sekali lagi Lukas mengingatkan bahwa Roh Kudus itu memampukan. Petrus yang hancur hidupnya itu bisa khotbah di ribuan jiwa dan mereka memberikan diri mereka untuk menerima Yesus. Jadi orang yang dulunya pengkhianat diubah seketika oleh Tuhan ketika dia memberikan dirinya untuk dipakai dalam kuasa Roh Kudus. So demikianlah kita enggak usah terlalu banyak alasan ya saudara ya. Oh, saya ini kurang dalam hal ini, dalam itu dan sebagainya. Kalau Anda bersedia memberikan hati, memberikan diri kita dipakai dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan mampukan. Tuhan bisakan kita. Jadi seringlah berdoa, minta kuasa Tuhan memakai kita dan eksekusi untuk selanjutnya. Sama seperti gambaran ini. Layang-layang saudara ya. Di daerah Galaksi, gereja Galaksi, saya tuh jarang melihat layang-layang saudara. Ya mungkin ini sudah ditinggalkan ya saudara ya. Ini adalah mainan zaman saya juga, saya sempat mengalami. Saya bisa menerbangkan. Walaupun saya ini enggak jago untuk tarungnya itu saudara ya, untuk saling duel gitu ya saudara, untuk memutuskan benang lawan. Tapi saya bisa. Nah saudara, kalau kita melihat layang-layang, kalau misalnya saudara ya, ketika saya ini belajar menerbangkan, ketika waktu itu kita di tanah lapang tapi enggak ada angin, saya merasakan itu sangat-sangat susah. Jadi pas itu akan menukik ke bawah atau mungkin ya pokoknya kayak lepas gitu saudara, kayak enggak bisa dinaikkan intinya. Nah saudara, jadi inti dalam menerbangkan layang-layang adalah angin. Angin yang walaupun tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kita mengakui keberadaannya walaupun tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah saudara, demikianlah setiap kehidupan para murid Yesus. Kita ini adalah seperti layang-layang ini. Kita diterbangkan bukan karena diri kita sendiri, tapi karena angin yang bekerja atau Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kita bisa melakukan penginjilan itu tadi. Kita akhirnya bisa naik, bisa muncul gitu saudara ya. Kita bisa ngomong, kita bisa ngadakan mungkin diskusi dan sebagainya. Yaitu karena Roh Kudus yang memampukan setiap kita. So, mintalah angin yang kencang. Ya, supaya kita ini bisa dimampukan untuk terbang tadi. Pada hakikatnya gereja itu bersifat misioner. Roh Kudus memberi kuasa bukan hanya untuk pendewasaan rohani internal, tapi juga untuk bersaksi keluar. Saudara, gereja yang dipenuhi dalam roh itu enggak cuma
menumbuhkan jemaat secara internal atau mendewasakan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Ya itu memang betul, memang ada harus pembinaan semacam itu. Cuma kalau cuma berhenti di sana, nah ini tidak sesuai dengan hakikat Roh Kudus. Roh Kudus itu kan dilambangkan sebagai angin ya saudara ya, angin yang begitu dinamis dan juga lidah-lidah api yang membara. Nah kalau kita cuma mengkeep diri kita di dalam, kita adem ayem gitu ya saudara ya, tanpa sebuah kegelisahan untuk keluar, untuk menjangkau, untuk dinamis tadi, maka kita perlu pertanyakan, apakah gereja saya atau saya sendiri ini sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah saya sudah digerakkan sebegitunya dengan Roh Kudus itu? Tuhan memakai kita untuk melanjutkan narasi keselamatan ke seluruh dunia. Saudara, banyak yang bilang bahwa Kisah Rasul itu tidak berhenti di pasal 28. Tapi ya berhenti di pasal-pasal berikutnya, tergantung kita gereja masa kini. Ya, jadi mari kita juga menuliskan akan kisah-kisah kita. Kisah-kisah Rasul Pakuwon City, kisah-kisah Rasul orang Surabaya, kisah bagaimana kita menjangkau ujung dunia itu. Jadi tidak berhenti di situ, tapi kita yang melanjutkan akan narasi kisah selanjutnya. Terakhir saya memberikan gambaran begini. Saya mau bercerita tentang sebuah kejadian yang saya alami. Waktu itu saya habis pulang dari suatu tempat. Terus kemudian ketika saya ini mau masuk rumah saudara ya, waktu itu kan juga ada Sheila istri saya. Tiba-tiba kami didatangi oleh seorang AI, tetangga kami. Terus kemudian tiba-tiba dia nanya gini, loh punya enggak CCTV? Ada sih AI, cuma ya ini sih enggak bisa ngerekam. Loh sayang ya, loh kenapa AI? Jadi gini, rumah AI itu loh hari-hari ini itu di depan pagar itu banyak kotoran anjing. Ini AI itu mau memastikan siapa sih, mau tak tunjukkan buktinya, mau tak serahkan kepada Pak RT. Supaya orang yang jalan-jalan bawa anjing itu bisa membersihkan secara sendiri. Jadi bukan orang lain atau mungkin rumah orang tersebut yang dibuangi kotoran itu yang harus membersihkannya. Jadi ini sebuah nasihat juga ya bagi siapa kita yang punya mungkin anabul, jangan sembarangan ya saudara ya. Siap sedia kalau ngajak jalan-jalan untuk bawa plastik dan sebagainya. Yang kedua adalah, saudara harusnya ya seperti ini saudara. CCTV itu berfungsi untuk menampilkan serangkaian peristiwa yang dilihatnya. Sedangkan seorang murid bersaksi menampilkan Kristus yang dialaminya. CCTV saya tuh nggak ada memory cardnya saudara, jadi ya nggak bisa menampilkan. Cuma seharusnya CCTV itu berfungsi demikian. Dia melihat, dia mengalami, dia mengawasi. Dan ketika diminta untuk menampilkan, CCTV itu akan siap. Betul ya? Nah kita pun juga ya saudara ya, kita sudah melihat bukan tentang karya Yesus? Bukankah kita juga harusnya siap untuk menampilkan bagaimana Yesus itu mengubah kehidupan setiap kita? Bukankah di mana kita dibutuhkan orang-orang yang belum mengalami Yesus ini, kita harusnya bisa ceritakan kepada mereka. Kita harus sampaikan kepada mereka apa yang sudah kita alami. Jadi, maukah kita jadi CCTV? Bersaksi ini? Saudara, saya harap ketika kita keluar dari ibadah ini, terus kemudian kita kembali, saya rindu supaya khotbah hari ini tidak berlalu sia-sia. Saya ingin bertanya kepada saudara, adakah satu jiwa yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati kita untuk kita perlu jangkau? Bisa, yang pertama adalah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Mereka yang mungkin gelisah dengan permasalahan kehidupannya.
Mereka yang mungkin juga abstain, maksudnya mungkin bodoh amat gitu ya dengan kehidupan setelah kematian ini. Atau mungkin orang-orang damai, orang-orang yang mungkin secara status masih punya kepercayaan yang lain. Tapi sebenarnya dia ini adalah orang damai, maksudnya gini, dia siap untuk menerima berita Injil. Nah kalau ada orang-orang semacam ini, nanti didoakan ya saudara ya, kita akan berdoa bersama-sama dan coba kalau memang kita dibuat yakin Tuhan memampukan kita, yuk mari kita datangi. Kita mungkin chat, kita mungkin jangkau mereka, hampiri mereka, jemput mereka mungkin untuk bisa ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, hal-hal yang sederhana dan kemudian diarahkan kepada pertanyaan tentang iman. Satu yang itu. Yang kedua adalah mungkin Tuhan juga tanamkan dalam hati kita orang yang sama kepercayaan dengan kita. Cuma mungkin selama ini sudah jarang datang ke gereja. Mungkin sudah alergi ketika dengar musik tentang Tuhan gitu ya saudara ya. Atau mungkin alergi dengan orang-orang Kristen. Atau mungkin bahkan sampai kepahitan, kecewa dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang semacam ini. Itu juga bisa dijangkau. Ya. Kalau Tuhan tanamkan satu orang dalam hati kita, maka jangan lawan itu. Mari kita hampiri, kita datangi mereka, kita chat, hubungi, telepon, dan kita nyatakan maksud kita. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, di momen hari kenaikan-Mu, hari ini kami mau berdoa untuk satu jiwa yang mungkin Tuhan taruh di dalam hati kami. Orang-orang yang mungkin selama ini tidak terlalu yakin dengan iman mereka, atau mungkin orang-orang yang selama ini adalah orang Kristen, tetapi mereka ini menjauhi persekutuan, mereka sudah kepahitan, mereka sudah tidak mau enggan untuk bertemu dengan komunitas Kristen. Tuhan, biarlah ketika kami hadir, menghampiri mereka, mereka boleh menyaksikan murid Kristus yang berbeda. Mereka boleh melihat Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Tolong bantu kami Tuhan, supaya kami bisa menjangkau lewat tutur kata kami, lewat keramahan kami, lewat kasih yang kami berikan kepada orang-orang ini. Sehingga satu jiwa boleh kembali, satu domba boleh terselamatkan. Mereka boleh kembali lagi mengikut Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipakai di dalam kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukan hal ini. Tolong kami Tuhan, ini sebuah komitmen kami yang kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Satu jiwa berharga. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita ketika kita keluar. Setelah ibadah nanti kita bertekad untuk memberitakan Injil. Satu jiwa berharga. Bapak Ibu, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui rumusan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan secara tunai melalui kantong persembahan yang dijalankan. Boleh scan QR code yang ada di sebelah kanan dan kiri, juga yang ada di layar. Pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Mari kita memberi diri kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita nyanyikan bait yang kedua, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, kita sekali lagi berdoa menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kalau saat ini kami datang dengan membawa persembahan kami, Tuhan kiranya Engkau sendiri boleh berkenan bagi persembahan ini, dan kiranya Tuhan Engkau boleh menolong kami untuk mempersembahkan setiap apa yang kami miliki, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami, bahkan di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, kiranya nama-Mu sendiri yang boleh dimuliakan. Tuhan, kalau kami saat ini, ada beberapa di antara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, bahkan di tengah-tengah banyak orang yang berlomba-lomba mencari pekerjaan, karena begitu sulitnya mencari pekerjaan di saat-saat ini. Tuhan tolong, kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat, untuk kami boleh mengupayakan apa yang terbaik, dan kiranya Tuhan, sekali lagi nama-Mu sendiri yang boleh dimuliakan bagi setiap upaya kami. Tuhan, kami menyerahkan di antara kami yang sebentar di SMA akan mengadakan ujian akhir. Tuhan, kiranya Engkau pun juga boleh menguatkan, memberikan hikmat, semangat untuk terus mengerjakan apa yang terbaik
mempertanggungjawabkan setiap ilmu yang boleh didapatkan di dalam ujian nanti. Berkati untuk setiap guru-guru yang akan mendampingi mereka. Kiranya Engkau pun juga boleh memberikan kekuatan. Mungkin cuaca yang tidak menentu membuat kondisi fisik semakin menurun. Tapi kiranya Tuhan, Engkau boleh menguatkan mereka. Sehingga mereka boleh mendampingi anak-anak dengan tubuh yang maksimal, dengan kondisi fisik yang baik. Tuhan, kami menyerahkan pula untuk gereja kami, GKA Gloria secara keseluruhan, bahkan juga Pakuwon City ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pun juga boleh menggerakkan perahu besar ini, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi visi yang Engkau tanamkan bagi kami. Tuhan, tolong kami, dan kiranya Tuhan, gereja ini bukan sekedar memperkaya diri sendiri, tetapi kami boleh melihat bagaimana pertumbuhan iman dari setiap jemaat-Mu. Dan kami boleh semakin hari menyebarluaskan tentang kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa syafaat ini kepada Engkau Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kami di tempat ini. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu, dan kiranya ini menjadi satu komunitas kecil di mana kita boleh tertanam di tempat ini dan kita boleh bertumbuh semakin hari semakin mencintai akan firman Tuhan. Terima kasih untuk penginjil Teng Rio yang juga sudah membantu kita di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya kita boleh belajar untuk menjadi saksinya di dalam keseharian kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengumumkan satu hal saja. Untuk hari Minggu kita akan kembali beribadah, dan ini adalah eksposisi yang terakhir dari kitab Hosea, dan kiranya kita boleh sama-sama hadir di dalam ibadah kita jam 10 di tempat ini, dan bersamaan dengan itu juga ada sekolah minggu di Aula TK Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kiranya ini menjadi satu ibadah yang baik, kita boleh memahami bagaimana keseluruhan cerita dari kitab Hosea Bapak Ibu. Ya, demikian yang ingin saya umumkan. Mari kita sama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan doksologi dan memuliakan Allah. Sekalian yang terkasih, kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan memohonkan berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.